Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesi Azahra Firdausi dengan NIM 23051355166. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor internal dan eksternal dalam perkembangan individu atau peserta didik. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke faktor internal perkembangan individu. Nah, yang pertama ada faktor genetik. Di sini, pewaris genetik dari orang tua memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik fisik dan beberapa aspek kognitif serta emosional individu. Contohnya itu ada seorang anak yang memiliki tinggi badan yang lumayan tinggi yang berasal dari orang tua mereka. Tinggi badan ini merupakan hasil dari kombinasi gen-gen tertentu dari kedua orang tua yang menentukan pertumbuhan tulang dan struktur tubuh. Yang kedua itu ada faktor biologis. Di sini proses biologis seperti perkembangan otak, hormon, dan kesehatan fisik mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya itu seperti proses pubertas adalah contoh faktor biologis yang signifikan pada masa ini. Hormon-hormon seperti estrogen dan testosteron memainkan peran penting yang mengatur perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara pada perempuan dan perubahan suara pada laki-laki. Yang ketiga, adanya perkembangan kognitif dan emosional. Di sini, proses mental dan emosional internal individu seperti cara mereka memahami dunia, mengatasi tantangan, dan memproses stimulus dari lingkungan. Nah, itu maksudnya gimana sih? Kita berikan aja contohnya ya. Contohnya seorang anak belajar memecahkan masalah matematika yang semakin rumit seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini menunjukkan perkembangan kognitif mereka. Di sisi lain, seorang remaja mungkin mengalami fluktuasi emosi yang kuat, seperti kecemasan dan kegembiraan yang merupakan dari perkembangan emosional mereka. Nah, berikutnya saya akan membahas faktor eksternal perkembangan peserta didik. Yang pertama ada pengaruh lingkungan sosial. Di sini, interaksi dengan keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memberikan dukungan emosional dan pendidikan yang baik cenderung memiliki perkembangan sosial dan emosional yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil atau kurang perhatian. Yang kedua itu ada budaya dan nilai-nilai. Di sini, nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi budaya memainkan peran yang besar dalam membentuk perilaku dan pandangan individu terhadap dunia. Contohnya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang mementingkan nilai-nilai seperti kerendahan hati dan kepatuhan mungkin akan memiliki pola perilaku yang berbeda dengan anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang individualistik dan bersifat kompetitif. Yang terakhir itu ada stimulus lingkungan, yang dimana pengalaman langsung dengan lingkungan fisik seperti interaksi dengan alam, teknologi, dan kebudayaan populer juga mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, seperti penggunaan media sosial yang intensif oleh remaja dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang tubuh dan citra diri karena paparan terhadap standar kecantikan yang tidak realistis. Di sisi lain, pengalaman bermain di alam terbuka dan berinteraksi dengan alam dapat meningkatkan keterhubungan mereka dengan lingkungan dan kesejahteraan mental mereka. Perlu dicatat bahwa faktor internal dan eksternal seringkali dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses perkembangan individu. Keduanya merupakan bagian integral dari pemahaman tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang faktor internal dan eksternal perkembangan peserta didik. Sekian saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.